Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ini yang harus kita syukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan, abang-abang, saudara-saudara yang memang hobi mencari ikan, menjala dan lain sebagainya, ibu-ibu juga tanpa terkecuali. Yang di belakang saya ini tentu sudah familiar, jala. Ada jala benang benang seperti ini, kemudian ada nilon. Ada dua jenis yang saya tahu ya. Kemudian ada beberapa tips, atau ada setidaknya kalau menurut saya 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membeli sebuah jala. Baik jala yang seperti ini, benang, ataupun yang nilon. Yang pertama menurut saya adalah panjangnya. Yang harus kita perhatikan adalah panjang jalanya sendiri. Dari pangkal situ sampai ke ujung. Itu sangat penting, karena kalau terlalu lebar atau terlalu panjang, bagi pemula itu sulit melakukannya. Tapi kalau terlalu pendek pun juga bisa jadi sulit, karena terlalu pendek, namanya segini, atau cuma 1 meter lebih, atau cuma semeter, atau semeter lebih lah ya, atau semeter setengah, itu lemparnya tidak efektif, jadinya pun tidak efektif, karena terlalu ringan. Menurut saya loh ya, karena saya sudah pernah punya jala yang pendek, itu pun kebetulan dikasih sama teman, jadi saya melemparnya betul-betul tidak nyaman, tidak enak ya. Itu panjangnya. Kalau untuk pemula, bagi saya panjangnya saya rekomendasikan itu 7 kaki. 7 kaki itu kurang lebih berapa meter ya, saya kurang pasti ya. Yang penting biasanya kalau jala itu ditakar pakai kaki ya, jadi 7 kaki. Kalau yang punya saya ini 9 kaki. Itu harganya kurang lebih dalam 500 sampai 600 ribu kalau sekarang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita lihat betul jala itu apakah dia nanti akan mengembang, benar-benar mengembang bulat, atau hanya seperti telur begitu ya, lancip di atas, kemudian membentuk gelembung saja dan tidak bulat sempurna, diameternya tidak sempurna. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Saya pernah melihat jala yang memang jadinya tidak sempurna, ketika dilempar juga tak akan mengembang begitu. Jadi ada jala yang tipe-tipe seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau beli, itu saya rekomendasikan jangan lewat online. Tapi kalau kita yakin sudah, ya tidak apa-apa. Tapi kalau masih ragu, untuk pemula, takutnya nanti jalanya kependekan, atau ya seperti yang saya katakan tadi, menggelembung di tengah saja, sementara di tepi, di bawahnya tidak habis bulatannya ya. Paham maksud saya ya? Cuma kayak gitu. Nah, artinya ini begini, begitu dilempar ini mengembung, sementara yang di bawah menguncup. Nah, bukan akibat daripada lemparan kita, tapi akibat daripada memang bentuk jalanya tidak sempurna ya, tidak cukup hitungan sampai ke bawah. Karena jala sama jaring itu berbeda ya, jala sama jaring itu berbeda. Itu yang kedua. Mudah-mudahan paham yang kedua ini ya. Dan yang ketiga menurut saya adalah kita harus bisa memilih dan memilah tali yang hendak kita pakai. Saya rasa untuk semakin panjang semakin bagus, tapi jangan terlalu panjang juga. Jangan terlalu panjang, kalau pendek juga tidak baik. Karena yang jelas kita ingin melempar di tempat yang jauh. Umpamanya kita pas di bibir pantai, kemudian yang posisi jalannya adalah di tengah-tengah sungai, atau di sungai di sekitar bibir pantai. Itu panjangnya harus kita perhatikan. Jangan terlalu pendek, jangan juga terlalu panjang. Saya kira kalau untuk ini sekitar berapa meter ya? 5 sampai 6 meter bisa cukup lah. Kemudian untuk tali, ini untuk saya sudah saya ganti. Yang asli atau bawaan daripada jala ini itu yang paling top, yang paling bagus. Nah, kalau kita mengganti, jangan ganti yang tali yang model seperti ini ya teman-teman.
Jangan model tali yang seperti ini. Begitu ditarik dia mengecil, sehingga saya pernah ketika saya narik tiba-tiba tangan saya melepuh, ya, melepuh dan menanah. Nah, akibat daripada tali yang model seperti ini, tajam ya, tajam, nariknya tidak enak. Jadi tali yang bagus itu adalah tali bawaan daripada jala ini sendiri. Ya, kalau mempunyai tali bawaan yang menurut kalian tidak bagus, yang dibuat orang-orang pembuat jala itu seperti ini talinya, sebaiknya jangan dulu. Cari tali yang lebih bagus untuk jala ini. Jadi kita melempar nyaman, menariknya juga nyaman. Ketika tali ditarik, talinya tidak begitu menciut seperti ini. Ini menciut begitu tarik, mengecil dia. Ya, tapi kalau yang bagus itu dia tidak begitu mengecil, tapi dia tetap lembut di tangan. Ya. Jadi tidak merusak tangan. Karena tangan saya sudah pernah terjadi seperti itu. Saya kira hal lain yang mempengaruhi ini, rupanya memang talinya. Padahal sebelumnya saya masih pakai tali yang ini, tali bawaannya ini, tidak apa-apa. Ya. Nah, kenapa putus? Karena memang sudah lama, sudah 5 tahunan, mungkin dah 6 tahunan tali itu, dan jala ini saya beli. Jadi talinya habis, jalanya alhamdulillah masih awet. Ya, oke, baik, itu menurut saya 3 hal yang penting sebelum kita membeli jala untuk mencari ikan, untuk mencari udang. Baik, saudaraku, apa yang saya sampaikan pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya, karena saya pun banyak kekurangan, banyak yang saya tidak tahu tentang jala. Yang saya tahu saya akan sampaikan ke teman-teman semuanya. Oke, baik, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum dan sampai jumpa di video berikutnya.